terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa rumah adat yang ada di Flores Timur. Karena di Flores Timur sendiri terdapat suku adat yang memiliki rumah adat yang berbeda dan memiliki arti makna yang berbeda, sehingga membuat saya sendiri tertarik untuk melihat dan menjelaskan keberagaman rumah adat yang dimiliki Flores Timur. Namun sebelum kita membahas tentang rumah-rumah adat di Flores Timur, perkenalkan, nama saya Agustina Marianita Pun dengan NIM 1903030050. Saya mahasiswa prodi sosiologi dari kelas sosiologi B semester 3 dan saya asal dari Flores Timur. Rumah adat merupakan rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi dan tanpa atau sedikit pun berubah perubahannya. Rumah adat juga dikatakan sebagai rumah yang dibangun dengan memperhatikan kegunaannya, serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunannya sendiri. Penilaian kategori rumah adat juga dapat dilihat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat ketika rumah tersebut didirikan, misalnya seperti untuk upacara adat. Rumah adat ialah ungkapan bentuk karya manusia yang merupakan salah satu unsur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuhnya kebudayaan dalam masyarakat. Ragam hias arsitektur pada rumah adat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Rumah adat merupakan komponen penting dari unsur fisik budaya dan kecenderungan sifat budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat. Rumah adat ialah hasil karya para arsitektur tradisional. Dari rumah adat, masyarakat dapat melambangkan cara hidup, ekonomi, dan lain-lainnya. Di Indonesia sendiri, di setiap daerah mempunyai rumah adat yang beragam karena beragamnya budaya dalam setiap daerah yang ada di Indonesia. Hampir seluruh rumah adat yang ada di Indonesia memiliki filosofinya sendiri. Sebuah filosofi sangatlah penting untuk dimiliki agar bisa menjadi tujuan dari bangunnya rumah adat tersebut. Rumah adat Nusa Tenggara Timur sendiri dibangun dengan mengikuti sebuah filosofi, yaitu adanya keseimbangan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Selain itu juga, rumah adat NTT juga memiliki makna sebagai tempat utama untuk mengumpulkan nilai-nilai religius, estetika, dan nilai budaya. Di Nusa Tenggara Timur sendiri merupakan salah satu provinsi yang terletak di wilayah Indonesia Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih dikenal di dunia internasional sebagai salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya yang melimpah. Rumah adat NTT tentunya merupakan salah satu ragam budaya yang ada di provinsi ini, yang sangat menarik untuk dipelajari. Saya telah merangkum beberapa rumah adat yang ada di Flores Timur dan penjelasan lengkap mengenai rumah adat yang ada di Flores Timur yang dapat Anda jadikan sebagai referensi utama dalam menambah wawasan pengetahuan. Di Flores Timur terdapat beberapa rumah adat, antara lain yang pertama, rumah adat Lewok-Luwok. Rumah adat Lewok-Luwok atau disebut Korke adalah rumah adat yang terdapat di Desa Lewok-Luwok, Kecamatan Demong Pagong, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
Bentuknya berupa rumah panggung yang tidak berdinding dan ditopang oleh sejumlah tiang yang letaknya berada di tengah permukiman suku-suku yang ada di Demong Pagong. Rumah adat ini memiliki fungsi sebagai tempat berkumpul tetua adat dalam melaksanakan upacara adat serta melakukan pertemuan untuk merencanakan seluruh rangkaian kegiatan di dalam masyarakat seperti upacara pembersihan dan memperbaiki rumah. Nah, selain itu, rumah adat ini juga menjadi tempat pemujaan atau sejenis kuil. Masyarakat adat Demong Pagong memiliki kepercayaan terhadap dewa langit dan dewa bumi yang melindungi mereka, yang disebut Rara Wulan Tanah Ikan. Rumah adat ini dianggap sebagai bangunan sakral oleh masyarakat adat sekaligus identitas suku-suku yang ada di Demong Pagong. Nah, rumah adat Luwok Luwok merupakan tempat berkumpulnya kepala-kepala suku yang ada di Demong Pagong. Bangunan ini didirikan di tengah-tengah kampung dan dikelilingi rumah-rumah adat dari suku yang berperan dalam pembuatannya. Rumah adat Luwok Luwok ditopang oleh tiang utama dan tiang penyangga. 6 tiang utama ini dalam istilah lokal disebut rie, melambangkan jumlah suku induk, yakni suku Kabelen, suku Nedabang, suku Lewati atau suku Kumanireng, suku Lubur, suku Lawalein, dan suku Sogekun. Suku Kabelen dianggap sebagai suku yang berhak melaksanakan dan memimpin upacara adat. Adapun 18 tiang penyangga melambangkan jumlah suku pendatang atau dalam istilah lokal disebut beledan. Setiap tiang, baik tiang utama maupun tiang penyangga, dilukis sesuai motif masing-masing suku. Proses pembangunan Korke mulai serangkaian upacara ritual yang dianggap sakral. Dimulai dari pemilihan bahan, penebangan pohon, sampai rumah adat selesai. Pengerjaannya dilaksanakan pada siang hari, sedangkan pada malam harinya masyarakat menjaga sambil menari dan bernyanyi, mengisahkan asal-usul kisah mitologi dari suku-suku masing-masing. Rumah adat ini dibersihkan jika ada upacara adat. Setahun sekali, masyarakat adat Demong Pagong mendatangi rumah ini untuk upacara yang disebut Korke Bale, yakni upacara memperbaiki rumah adat yang didahului dengan sederetan ritual berdasarkan tuturan adat. Ritual utamanya berupa tuhuk kelebon, etin kehin kewaimaki, opak belun, belohowok, toto dulat, dan berakhir dengan puncak acaranya berupa golen lewok. Selain itu, rumah adat Luwok Luwok menjadi tempat persembahan syukur atas hasil panen. Para perempuan membawa persembahan berupa nasi yang dibuat dalam bentuk gumpal yang telah tersusun rapi dalam nira-nira. Berikut ini adalah rumah adat yang kedua, yaitu rumah adat Koko Bale atau Korke. Berikut penjelasannya. Koke Bale atau Korke merupakan rumah adat suku Lama Holot di Nusa Tenggara Timur. Istilah Koke Bale sendiri terdiri atas dua kata, yakni koke atau boke yang memiliki arti titik pusat dan bale yang berarti tempat tinggal atau rumah. Sehingga Koke Bale dapat bermakna rumah induk, rumah asal atau rumah leluhur. Koke Bale merupakan satu dari tiga bagian penting dalam kepercayaan masyarakat Lama Holot. Adapun tiga unsur penting tersebut adalah Koke Bale, nama atau namang,
dan Nabanara atau Nubanara. Dalam proses pembangunannya, ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Koke Bale umumnya berbentuk panggung. Di dalam Koke Bale terdapat sebuah tiang suci yang disebut Rie Liman Lanang. Tiang tersebut merupakan lambang dari Reraulan Tanah Ikan atau Yang Maha Kuasa. Selain itu, Koke Bale dilengkapi dengan berbagai macam benda purbakala dan peninggalan leluhur yang diyakini memiliki kekuatan gaib oleh masyarakat Lama Holot. Di halaman depan Koke Bale terdapat sebuah pelataran yang memiliki ukuran 500 sampai 1000 meter persegi. Pelataran tersebut digunakan oleh masyarakat sebagai tempat untuk menampilkan pertunjukan tradisi khas Lama Holot seperti tarian hedung, hamang, dolo-dolo, huah, tandak, dan pencak silat tradisional. Peralatan ini juga digunakan sebagai tempat persembahan. Adapun pelataran tersebut disebut sebagai nama atau nama. Proses pembangunan Koke Bale dimulai dengan upacara adat berupa penebangan pohon yang kayunya akan dijadikan sebagai tiang-tiang rumah. Orang Lama Holot yang ditugaskan untuk melakukan penebangan pohon harus membawa persembahan untuk para nitu yang mendiami pohon-pohon itu. Upacara ini bertujuan agar para nitu dapat merelakan pohon-pohonnya untuk ditebang. Kerelaan para nitu diharapkan akan membuat kayu yang dihasilkan pohon tersebut tidak mudah lapuk atau termakan nyengat sehingga Koke Bale tidak mudah rusak. Koke Bale dipercaya sebagai pusat warisan dari Kuokot tersebut. Para leluhur atau Kuokot ini memiliki peran sebagai utusan dari Reraulan atau Lerahulan. Lerahulan yang berarti matahari dan bulan dipercaya sebagai penguasa tertinggi masyarakat. Kuokot diberi tugas oleh Lerahulan untuk memberikan perlindungan kepada tiap-tiap keturunannya. Koke Bale bagi masyarakat Lama Holot dianggap sebagai jiwa, pusat hidup, dan nyawa dari semua anggota masyarakat Lama Holot yang tinggal di desa. Karena kepercayaan itulah, pada saat upacara adat, setiap warga desa turut aktif berkontribusi. Suku Lama Holot yang memberi kurban yang dikhususkan disiapkan. Hewan kurban yang dijadikan sesaji biasanya adalah hewan seperti ayam jantan, kambing jantan, dan babi jantan. Hewan berjenis jantan yang dikurbankan tersebut dalam kepercayaan suku Lama Holot menyimbolkan kekuatan dan kekuasaan. Dalam beberapa upacara persembahan lain di Koke Bale, sesaji dapat berupa telur ayam, tembakau, daun lontar yang dijadikan kertas pembungkus tembakau untuk rokok, buah pinang, tuak, beras merah, kelapa aren, dan pisau. Sekian yang bisa saya jelaskan, dan beberapa rumah adat yang ada di Flores Timur dengan makna dan kegunaannya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ada yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih.